kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini, dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada pagi hari ini, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita. Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi niyyah wa khususan li muallif hadzal kitab wa ala ma nawassalafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما. Amin. Yang saya hormati segenap pembina dan juga pengurus daripada Masjid Jami' At-Taubah, para asatidzah, para orang tua kita, para sesepuh serta para tokoh masyarakat, para hujjaj, hadirin, bapak-bapak sekalian seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk sebentar di salah satu taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dan kita yakin waktu yang sebentar ini yang kita manfaatkan untuk duduk di majlis ilmu mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah lil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى به وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. خطر طول الأمل. واعلموا معاشر الإخوان أيقظ الله قلوبنا وقلوبكم من الغفلة، ووفقنا وإياكم للاستعداد للنقلة من الدار الفانية إلى الدار الباقية، أن من أضر الأشياء على الإنسان طول الأمل. ومعنى طول الأمل استشعار طول البقاء في الدنيا حتى يغلب ذلك على القلب فيأخذ في العمل بمقتضاه. وقد قال السلف الصالح رحمة الله عليهم: من طال آمله ساء عمله، إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin sekalian, selanjutnya dalam nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah, kita masuk di dalam
nasihat beliau tentang bahayanya berpanjang angan-angan, bahayanya berharap yang begitu sangat panjang harapan-harapannya, namun tidak ada isinya, tidak ada amal ibadahnya. Cuma harapan saja panjang, cuma angan-angan yang banyak, bahkan segudang angan-angannya, tapi amalannya, ibadahnya, amal solehnya tidak ada. Itu yang dikatakan khatar, itu bahaya, bahayanya tulul amal, berpanjang angan-angan. Apa kata beliau? Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, dan ketahuilah ma'asyiral ikhwan, wahai sekalian saudara-saudaraku. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, aiqadallahu qulubana, mudah-mudahan Allah membangunkan hati-hati kita dan hati kalian semua. Allah bangunin hati kita, Allah buka mata hati kita minal ghaflah, dari lalai, wa waffaqana wa iyyakum, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita dan juga kalian semua, lil isti'adadi lin naqwah. Untuk apa taufik Allah berikan kepada kita? Sesuai dengan makna taufik, khalqu qadri ta'ah 'alal 'abdi. Khalqu qadri ta'ah 'alal 'abdi, itu arti taufik. Khalqu qadri ta'ah, memberikan kekuatan ketaatan pada seorang hamba. Ketika dia bisa taat, dia bisa melakukan amal soleh, dia bisa melakukan kebaikan apapun bentuknya, baik yang wajib ataupun yang sunnah atau yang berupa akhlakul karimah, itu namanya kebaikan, ketaatan. Itu merupakan taufik dari Allah. Jadi taufik itu maknanya arahnya ke kebaikan, ya. Tapi kalau nongkrong, main catur, main gaple, ngapain? Itu orang dapat taufik, bukan taufik, ya. Itu adalah satu kemaksiatan, satu keteledoran. Taufik khusus diberikan untuk kalimat yang di situ Allah berikan seseorang bisa melakukan kebaikan. Maka banyak dalam kalimat Allah berikan kita taufik dan hidayah. Itu maknanya Allah berikan taufik supaya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Wa waffaqna wa iyyakum, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita dan kalian semua. Untuk apa? Lil isti'dad lin naqlah, untuk mempersiapkan kepindahan kita. Untuk mempersiapkan kepindahan kita. Ini bahasanya Imam Haddad cakep banget, kayak bahasa kampung, bahasa rakyat, bahasa awam. Pindah, kita diingetin, kadang kita diingetin pindah rumah doang. Pindah mulu. Iya, itu di dunia. Yang udah kita pikirin belum? Pindah buat kampung akhirat. Itu bahasa beliau. Lil isti'dad lin naqlah, untuk mempersiapkan kepindahan kita. Subhanallah. Begitu kita dengar kalimat beliau ini merinding kita. Pindah kita, karena kalau dikatakan kita bakal pindah, berarti kita bakal mati. Ntar kita pindah kampung, pindah ke negeri akhirat, apaan yang udah kita bawa? Banyakan orang ketika urusin pindah rumah, tempatin rumah yang dipersiapin itu kan, ketika di dia begitu, persiapan buat dapurnya, buat ruang tamunya, macam-macamnya. Tapi ketika berbicara urusan pindah yang udah pasti, ini bakal pasti kita pindah semua dah. Yarin dah di sini di dunia nggak pindah-pindah, emang udah sertifikat rumahnya, ya. Tapi ntar pasti kita bakal pindah. Nah, untuk pindah ke akhirat ini sudahkah kita mempersiapkan? Ini beliau mengajak kita lil isti'dad lin naqlah, untuk mempersiapkan kepindahan kita. Mana? Nih, ngaji-ngaji, melakukan kebaikan, amal soleh, berinfak, ya. Itu kotak jalan tiap hari, tiap ada waktu sholat. Itu bekal buat persiapan kita pindah. Nyelengin bahasanya begitu, nyelengin ntar buat mana? Rumah baru, tempat baru. Mana? Akhirat. Mana akhirat yang pertama? Kubur. Tuh tempat yang pertama kita tinggalin. Al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kubur adalah tempat pertama. Di situ kita nyelengin di rumah, di waktu di dunia.
ya, kebaikan, amal soleh, sholat, sedekah, infak. Nah, dikit lagi kita mau ngorban nih, panitia udah ada, ayo silahkan ya. Yang terbaik dan terbagus saya sering mengajak dan kepada semuanya untuk kita bisa mensyiarkan Idul Adha ini. Kita nggak kenal Covid lagi udah, ya nggak ada istilah doang itu. Bahkan yang baru beredar itu berita atau selebaran itu hoak, ya, bohongan, ya. Seandainya benar pun kita lawan orang yang berani gampang-gampangin tutup Jumat. Ya, itu Pak selebaran kemarin. Di bawahnya tanda tangan DMI sama MUI. Saya bilang nih MUI, DMI harus klarifikasi. Saya bilang itu. Keluar datu pernyataan, nanti juga ada Zoom antara MUI Jagakarsa yang untuk menyatakan bahwasanya surat yang beredar itu hoax. Gampang banget ditulis untuk meliburkan atau sholat Jumat di rumah masing-masing. Ya Allah, kan saya sering sampaikan itu Jumat itu luar biasa. Ya, jadi saya pesan juga kepada semua pengurus. Ya, jangan mudah termakan isu, dan kalau udah banyak 80% yang mati, nah baru dah tuh Jumat tutup, mall tutup, pasar tutup semuanya, Alfa tutup, Indomaret tutup semuanya udah. Betul kan? Iya. Nah ini semuanya masih ngampar, masih ngumpul. Kok kenapa tempat-tempat ibadah ya? Jadi sewaktu beredar itu pun udah nggak masuk akal, nggak taunya hoax. Seandainya benar pun kita akan melawan, bukan melawan pemerintah, melawan orang yang berpendapat seperti itu. Kenapa mudah menyerang Islam? Ya, nah, ini kita umat Islam harus rapetin barisan, kita harus kompak untuk diri kita, untuk kekuatan diri kita, kampung kita, dan untuk agama kita. Lil isti'dad lin naqlah, untuk mempersiapkan kepindahan. Nah, pindahan dari mana? Minad daril faniyah ila daril baqiyah. Subhanallah. Beliau ingatin kita. Ini dunia, apa namanya katanya? Dari tempat yang bakal hancur, darul faniyah, tempat yang bakal binasa, kiamat, hancurnya dunia. Ya. Minad daril faniyah, dari tempat yang akan habis, musnah, ila daril baqiyah, menuju tempat kampung yang abadi. Kita pasti bakal pindah. Persiapan kita dalam rangka kepindahan kita dari tempat yang hancur, dunia ini akan sirna, kemudian menuju tempat yang abadi. Mana? Akhirat. Ya. Anna min adharril asya. Lalu beliau masuk di dalam penekanan dalam perintahnya. Tadi setelah diajak untuk membuka mata hati kita, mempersiapkan persiapan bekal-bekal kita dengan ibadah, beliau kemudian melanjutkan, anna min adharril asya 'alal insan tulal amal. Sesungguhnya di antara paling berbahayanya sesuatu, tuh, anna min adhar, paling berbahayanya sesuatu bagi seseorang atau bagi manusia, sampai tulal amal. Paling berbahaya itu bagi seseorang apa? Tulal amal, berpanjang angan-angan. Jadi pengen-pengen doang, pengen ngaji, pengen ke masjid, pengen bersedekah, pengen silaturahim, pengen berakhlakul karimah. Ya, tapi sibuk sama dunia, itu dia. Itu orang yang tulul amal itu, cuma pengen doang. Tadi jelasin bahwa orang yang seperti ini, orang yang banyak doang angan-angannya, kalau bahasa kita apa? Ngomong doang, ya, ngomong ngaji, nggak pernah ngaji, ya, mau ke masjid, sholat jamaah, nggak pernah datang ke masjid, ya. Orang yang seperti itu apa katanya? Akan sibuk dan rakus dengan dunia. Tuh. Itu dia. Jadi dia tidak bisa melakukan dan memberikan waktunya, dirinya dan tubuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na tulil amal. Adapun arti tulul amal apa? Istish'ar tulil baqa. Nih, ya. Kata Imam Haddad, adapun makna arti tulul amal apa sih? Ini terjadi bahasa keseringan kita dengar, tulul amal, panjang angan-angan, yang dilarang, yaitu apa? Istish'aru tulil baqa fid dunya,
hatta yaghliba dzalika 'alal qalbi. Merasa hidup abadi, merasa pikirannya nggak bakal mati, merasa ntar gue matinya belakangan. Padahal yang mati belakangan itu manusia yang paling jahat, yang paling buruk. Sampai kiamat baru mau mati. Ya silahkan sono. Nanti orang yang hidup ketika akan kiamat itu adalah min asyarrin nas, paling buruknya manusia. Itu yang semuanya kafir semua udah. Semuanya kafir semua udah kalau udah mau kiamat. Di mana orang beriman? Kau udah nggak ada barang dikit, barang atuh. Semuanya akan dijemput oleh kematian melalui angin-angin yang halus, angin yang sepoi-sepoi masuk biar kata kita ngumpet di lubang yang nggak kelihatan, tetap akan dijemput oleh kematian untuk menyelamatkannya orang beriman. Begitu habis semuanya orang beriman, hati-hati itu udah waktunya hari kiamat, ya. Nah, orang kafir, ya, orang-orang yang banyak sibuk dengan dunia tanpa ibadah di dalamnya, merasa tulil baqa, panjang umur atau hidup abadi fid dunya, hatta yaghliba dzalika ala qalbi, sampai perasaan itu memenuhi di dalam hatinya. Merasa hidupnya lama, gue masih bisa entar-entaran, sehingga menunda-nunda kebaikan. Itu yang dilarang, menunda-nunda kebaikan. Ya, merasa entar aja dah, entar semuanya, sehingga nggak ada isinya. Nah, ini yang dikatakan dilarangnya, berbahayanya berpanjang angan-angan. Kalau udah seperti itu apa? Fayakhudha fil amal bimuqtadah, maka orang ini akan beramal atau bekerja dengan sekuat tenaganya untuk mencari dunia. Dia nggak pikirin tuh akhirat, dia nggak pikirin tuh ibadah. Masjid dia nggak pikirin, dirinya dia nggak pikirin, keluarganya dia nggak pikirin, dan semua amal-amal soleh. Kenapa? Sibuk sama dunia, duit, bisnis, obyekan. Bahasa orang kantor, orderan, obyekan. Ya Allah, ya, boleh mencari itu, bukan nggak boleh, silahkan. Disuruh kita mencari rezeki, bahkan kalau bisa jadi orang kaya. Tuh, kayak apa itu Islam? Disuruh kita jadi orang kaya, tapi ketika udah punya rezeki, ada harta kaya kita, jangan kita pelit, jangan kita sempit, jangan kita tahan harta kita. Kembaliin semuanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih Allah, kita balikin lagi ke jalan Allah. Nah, kita tahu tuh semua jalan Allah adalah kebaikan-kebaikan. Fa ya'khudhu fil amal bimuqtadah. Maka orang ini akan bekerja, mencari dunia dengan sekuat tenaganya. Padahal kata Nabi, gimana sih cara kita hidup di dunia ini, cari rezeki? Antara urusan dunia sama urusan akhirat, gimana? Hadis Nabi mengatakan, i'mal li dunya ka'annaka ta'ishu abada. Urusan dunia, kebutuhan keluarga, hidup, ekonomi, cari, ya. Wabtaghu min fadlillah, itu kata Allah dalam Al-Quran, carilah karunia Allah. Tapi apa, gimana caranya kata Nabi? I'mal li dunya ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk urusan duniamu, yang mana di dalam urusan dunia itu ada buat kita akhirat kita, kan gitu. I'mal li dunya, cari untuk urusan duniamu, kerja, cari rezeki. Ka'annaka ta'ishu abada. Gimana konsepnya dalam mencari dunia, cari rezeki? Ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan engkau hidup selamanya. Artinya gimana? Enggak sama sama yang tadi. Seakan-akan kau hidup selamanya, artinya masih ada hari esok. Jangan ngoyo, tahu ngoyo? Morsir tubuhnya, ya. Kerja, bahasa orang bang, pergi gelap pulang. Gimana itu orang? Pergi gelap pulang. Kan main, waktu sama anaknya bini nggak ada, ya Allah. Zuhur lewat, asar kagak, maghrib capean, isya teler udah. Ya Allah, banyak panggilan waktu sholat. Justru ini intinya di sini berkahnya rezeki. Ya. Sebaliknya orang yang sibuk dengan dunia,
secara zahir duitnya banyak ada, tapi nggak ada berkah, nggak ada kebaikan di dalamnya. Itu kata Nabi, i'mal li dunya, cari dunia. Gimana? Ka'annaka ta'ishu abadan. Seakan-akan kau ada hari esok, seakan-akan kau hidup selamanya. Gimana? Ada yang masih hari besok, sekarang udah cukup dah. Mau ngaji dulu, mau sholat dulu, mau macam-macam kebaikan amal soleh. Yang kurang gimana? Besok cari lagi, masih ada hari besok. Tuh artinya mencari dunia, jangan ngoyo, jangan morsir, jangan full. Tapi apa? Atur waktu kita, khususnya buat ibadah. Kenapa? Urusan dunia masih ada hari besok. Gitu maksudnya. Besok saya bisa kerja lagi, besok cari rezeki lagi. Yang ada sekarang alhamdulillah, bersyukur. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tuh. Masuk hadis ini langsung satu paket. Wa'mal li akhiratik. Dan beramal untuk akhiratmu, ibadah. Ibadah segera. Amal soleh cepat kerjain. Jangan kentar-kentar. Ka'annaka tamutu ghadan. Seakan-akan kau akan mati besok pagi. Besok pagi kita udah mati. Sekarang amal apa yang udah kita kerjain? Ya Allah, tersolat duha, zuhur berjamaah, qobliyah ada, ba'diyah ada. Apa lagi? Besok mau mati nih. Gitu gambarannya. Urusan ngerjain ibadah, ingatnya besok mati. Begitu maksudnya kata Nabi. Asar sholat berjamaah, sedekah ada kotak, masukin. Takut besok mati belum nyemplungin. Ya Allah. Maghrib sholat lagi berjamaah, bawa lagi duitnya, silaturahim, rezeki, ya. Kemudian dia baca Quran, dia baca ratib, dia baca zikir, macam-macam dah amal soleh. Bersilaturahim, ada yang masih saudara belum dia sambung silaturahminya diputus. Ya Allah, takut besok mati, datang ke rumahnya, nyambung silaturahim. Assalamualaikum, maafin aneh, maafin saya, dan seterusnya. Isya berjamaah lagi deh, sholat lagi dah, pokoknya dikerjain. Kemudian dia berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya, ngumpul bersama-sama, berkomunikasi. Ya, dimana sekarang orang lagi pada sibuk semuanya. Masuk satu rumah, keluarga, kita ucapin salam aja nggak ada yang mau jawab. Assalamualaikum, oh pada sibuk semua, sama setan. Setan apaan? Penggepeng itu. Assalamualaikum nggak ada yang jawab. Semuanya pada sibuk, bini, anak sibuk semuanya. Ya Allah, ya. Jadi itu komunikasi udah kurang, hubungan nggak harmonis. Nah, disitulah maka pentingnya kita memperingatkan keluarga kita, saudara-saudara kita. Jadi yang terakhir tadi kata Nabi, wa'amal li akhiratika ta'annaka tamutu ghadan, ya. Dan beramalah untuk akhiratmu, ibadah seakan-akan kau mati besok. Syariat kurban setahun sekali. Yang punya rezeki ayo silahkan, jangan menunda-nunda. Bahkan dikatakan oleh ulama, khususnya mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita, Imam Syafi'i mengatakan bahwa berkurban lebih afdal daripada bersedekah saat momen hari raya kurban. Ada panitia pembangunan masjid, penyantunan anak yatim, fakir miskin, santren, macam-macam datang proposal. Duit cuma 3 juta misalnya, kan gitu ya. Atau 32, 33, 3,5 dah misalnya. Duit cuma segitu-gitunya. Besok hari raya Idul Adha. Ini yang mau saya dahulukan mana? Kalau dibagi-bagi, masjid 1 juta, anak yatim gope, kira-kira sisa berapa? Sisa 2 juta aja, ada gak ngorban? Gak ada. Nah, ini saya dari jauh-jauh hari saya sampaikan supaya kita persiapin. Karena ngorban itu memang duitnya kagak dikit, Pak. Bukan 100, 200, bukan gope. 3 juta. Kalau mau beli kambing kali katanya orangnya dah. Ini saya contohnya doang, ya. 3 juta atau 3,5, 32 dah. Maka persiapannya harus kita siapin memang. Kalau orang yang mementingkan amal ibadah, ya. Ngerokok kita bisa sehari. Rokoknya apaan? Marlboro lagi, lagu banget. Marlboro berapa? Jigo. Jigo kali sebulan berapa? Kali setahun. Ya Allah, dapat lebih tuh 5 juta lebih. Kalau dia mau pikirin korban, ya alhamdulillah, ya insyaallah Allah kasih kita hidayah, lalu Allah kasih kita rezeki, ya. Jadi seandainya ada tadi kebutuhan banyak, duit cuma segitu, kalahkan yang lain dulu. Masjid
pembangunan, fakir miskin dan macam-macam. Entar. Apa dulu? Kurban. Wahia afdalu minas sadaqah disebut. Dia lebih afdal daripada sedekah biasa. Jadi apa? Tuh duit 3 juta buat kurban dulu. Kalau orang yang duitnya pas-pasan, tapi yang duitnya banyak, ngorban iya, nyumbang iya, nyantunin iya, silahkan berapa aja kan. Kalau itu kan sifatnya berapa aja. Tapi kalau kurban kan ada takarannya, ada nyaut. Korban juga saat ayam bisa gak? Ayam, lu potong aja ayam dah, ya, bikinin opor, ya. Kirimin dah. Siapa sih kasih tetangga saudaranya dah, itu kambing minimal. Iya, opor atau buat tupat, ya. Jadi ini pikiran dan perhatian kita yang harus kita pikirkan. Kita ngaji, jangan ngaji doang. Pakai, praktekin, ya. Semuanya kita amalkan untuk menjadi ilmu kita bermanfaat, insyaallah. Banyak pengajian kita hadir di mana saja, bukan masuk kuping doang, lewat begitu aja, tapi kita amalin. Alhamdulillah, insyaallah warga dan jamaah sekitar Masjid At-Taubah senantiasa diberikan taufik dan hidayah, rezeki yang banyak, yang barokah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد